sesuatu mungkin sama pada tempatnya. Jadi kalian walaupun cara demikian, kalau memang masuk itu, kalau memang ada bagian atau ada rezeki, itulah merupakan halangan bagi kalian untuk bisa duduk menjadi perwakilan anggota BPD desa. Dan kami warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa serta seluruh perangkat. Yang kami hormati, sebenarnya pada saat ini beberapa desa yang melaksanakan kegiatan pengisian BPD, terutama di kecamatan lain, sudah dimulai dan sudah banyak yang selesai melaksanakan pemilihan DPD dengan Pergub nomor 8 ini. Tapi sebelumnya kami akan memberitahukan bahwasanya beberapa surat yang dari pemerintah daerah setelah terbitnya Pergub nomor 8 ini telah dikirimkan kepada kami dan sudah kami tidak lanjuti ke desa tentang pemilihan BPD pada masa pandemi COVID ini. Terakhir, surat yang dikirimkan dan sudah kami tidak lanjuti yaitu surat pada tanggal 21 Mei tahun 2021, yang mana surat tersebut menginstruksikan bahwasanya bagi desa-desa yang tahun ini melaksanakan pemilihan BPD untuk sesegera mungkin melaksanakan pemilihan BPD dan paling lambat pada tanggal 2 Juni. Pada tanggal 2 Juni sudah selesai se-Kabupaten Sleman. Ini dampaknya apa nanti? Karena tindak lanjut daripada surat tanggal 2 Juni ini menunggu tanggal 2 Juni. Kami berharap jangan sampai nanti, terutama di Kecamatan Sleman Barat ini, jangan sampai ada satu desa yang tidak melaksanakan pemilihan BPD. Apa dampaknya nanti yang kita khawatirkan? Bahwa BPD yang sudah diperpanjang ini tidak akan diperpanjang lagi. Sedangkan pemilihan kita belum terlaksana. Nah, ini dampaknya BPD kita kosong. BPD kosong berarti pemerintahan lumpuh. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, dasar hukumnya tidak ada. Karena semua kegiatan ini, terutama untuk pelaksanaan penyelenggaraan APBD desa, harus ada persetujuan BPD. Kalau BPD-nya tidak ada, otomatis pemerintah desa sulit untuk dijalankan. Yang kita ketahui bahwasanya pemerintahan itu ada dua, satu kepala desa dan perangkat, kedua BPD dan anggota. Pemerintahan desa itu terdiri dua komponen yang ada, satu kepala desa dan perangkat, kedua BPD dan anggota. Pemilihan BPD ini paling lambat tanggal 2 Juni. Ini tanggal berapa Kades? 25 ya? 25. Lebih kurang 24, lebih kurang 6 hari. 1 minggu lagi pelaksanaannya harus selesai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa diterbitkan oleh Bupati? Nah, ini tidak serta-merta, banyak pertimbangan yang harus dilaksanakan ini. Pertama, surat dari Kementerian Dalam Negeri bahwasanya setelah pemilihan BPD ini vakum dan tidak boleh dilaksanakan, maka pada bulan Januari surat Kementerian Dalam Negeri turun bahwasanya boleh melaksanakan pemilihan dan peresmian BPD dengan catatan bagi daerah yang hijau dan kuning boleh melaksanakan pemilihan langsung.
Bagi yang oranye, pemilihan sistem keterwakilan, dan merah belum bisa melaksanakan apa-apa. Nah, inilah ketentuan yang ada. Setelah dikonsultasikan dengan semua leading sektor yang ada di tingkat kabupaten, bahwasanya Seluma masih kategori oranye. Kategori oranye. Jadi rujukan kita dari Permendagri, kita melaksanakan sistem keterwakilan. Pergub ini turun dirancang, bukan hanya dirancang langsung diundangkan, ini diproses di provinsi. Setelah proses provinsi, maka ini boleh diundangkan. Maka itu pada bulan April, kalau salah ya, 5 April pergub ini diundangkan. Ini bulan Mei. Nah, ini dasar hukum daripada pergub ini. Sebagai gambaran, saya ulang lagi, Kecamatan Talo 9 desa selesai. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada proses yang berarti. Sumatera Selatan selesai. Perlukan yang motor penggerak pertama sekali melaksanakan. Saat ini sudah melaksanakan lebih dari setengah. Sudah clear, sudah malas-malas, sudah jalan. Dan kita semua barat satu desa pun dari 7 desa belum. Sudah ada yang mendahului 2 desa, Lunjuk dan Tanjung Agung. Alhamdulillah itu gagal. Ya, gagal dan tidak bisa diakomodir dengan alasan kenapa? Pemerintah daerah tidak mengakui dan tidak tahu ada pemilihan. Kenapa? Kepala desa tidak memberikan rekomendasi, sama tidak memberikan rekomendasi. PMD sebagai perpanjangan tangan dari Bupati tidak juga memberikan rekomendasi. Lantas Tanjung Agung dan Lunjuk tetap melaksanakan pemilihan sesuai dengan Pergub 8 tahun 2021 ini. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita. Saat ini kita tahapan sudah jalan dan tinggal pemilihan DPD yang tadinya secara langsung dirubah dengan kita mematuhi peraturan Bupati nomor 8 ini. Tahapannya tetap tidak ada pembukaan calon baru lagi, tidak boleh lagi, dan kita ikuti dengan sistem Pergub 8. Bila mana tidak mengikuti Pergub 8, maka usulan ini tidak akan diakomodir oleh pemerintah daerah. Ini dalam artian saking kita harus mematuhi Pergub 8 ini. Ada beberapa desa yang secara kesepakatan mau melaksanakan tapi melenceng dari Pergub 8. Nah, itu nanti kami kepala desa camat tidak akan merekomendasikan daripada hasil tersebut. Bila mana nanti panitia ada kesepakatan dengan calon untuk melaksanakan di luar Pergub 8 ini. Jadi kita harus mengikuti proses Pergub 8 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di Pergub nomor 8 ini ada ketentuan dengan sistem keterwakilan. Nah, keterwakilan ini dengan mencantumkan atau memilih unsur wakil yang akan dipilih. Nah, unsur ini ada 10 dan 11 unsur. Nah, unsur ini terdiri dari tokoh adat. Udah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindung anak-anak, PCC ya, PCC itu, perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Contoh yang belum ada di sini, Karang Taruna.
boleh dimasukkan. LPM boleh dimasukkan. Yang kira-kira sejalan dengan perpuk ini. Sejalan dengan perpuk ini. Nah, unsur inilah yang akan dipilih dulu. Dengan catatan, kepala desa dan perangkat desa tidak boleh masuk di dalam unsur. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh masuk di dalam unsur. Anggota BPD aktif tidak boleh masuk di dalam unsur. Calon tidak boleh masuk di dalam unsur. Itu udah sepakatan itu. Dan sesuai bahwa tidak boleh masuk di dalam unsur. Tinggal lagi kita milih. Misal kepala desa ini, perangkat desa ini dia perangkat, tapi dia anggota kelompok tani. Kita ambil pertama, dia perangkat sudah titik, tidak bisa lagi. Meskipun dia tergabung dari kelompok-kelompok yang lain, karena dia sudah perangkat pertama bahwa tidak bisa masuk dalam unsur. Tokoh adat yang ter-SK oleh kepala desa. Berapa orang tokoh adat? 5, ya 5 itu yang boleh. Tokoh agama sesuai dengan SK kepala desa, ya pengurus masjid. Itu tokoh agama. Karena kalau nak ada tokoh agama yang agak kira-kira yang 5 waktu pada Senin Kemis pada, tapi ini tidak SK berbaca. Itu sepakati itu. Tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan baik itu di kabupaten, kecamatan, dan beberapa desa sudah masyarakat. Salah satu contoh mantan kepala desa, mantan ketua BPD, mantan anggota BPD, pensiunan pegawai negeri, TNI, Polri yang sifatnya TSK. Pensiunan TSK kan? Mantan itu pernah TSK kan? Mantan perangkat apa? Ya, mantan perangkat apa? Nah, kadus kepala urusan sesuai dengan SK-nya kan? Tinggal kesepakatan kita dengan calon. Apa boleh dimasukkan atau tidak? Nah, ini ada kesepakatan. Kalau memang banyak menghendaki, boleh. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tapi yang jelas, mantan kepala desa, mantan BPD, pensiunan, untuk tangkap tokoh masyarakat sih. Kalau tidak dibatasi itu jadi tokoh masyarakat kalau bisa nanti jadi tokoh masyarakat kalau. Tokoh pendidikan jelas, guru baik itu pegawai negeri maupun bukan, tapi dia TSK. Guru honor boleh, tapi dia TSK boleh. Perwakilan kelompok tani jelas, SK kelompok tani jelas ada. Yang terdaftar bukan karena ada pemilihan bentuk bagi kelompok tani itu dirisau kali. Bagi terbit misalnya kelompok tani baru, tapi belum ada SK-nya di pertanian belum bisa terregister. Kelompok tani yang terregister. Kelompok nelayan, nanya bicap ke laut belum baca ketua nelayan. Yang hobi misalnya nyari wiki dan musim-musim pada, baca dia jadi ke kelompok tani, kelompok nelayan. Kelompok nelayan biasanya mungkin yang memang di dalam pantai, proses rumah ada kelompok. Kalau protes, kami ini kicap juga ke laut. Orang 3 kami nih, yang kicap ke laut nih. Lu baca. Tegas-tegas gitu kan, lu baca gitu. Kelompok pengrajin, jelas yang kira-kira rutin. Ya pengrajin, kalau ada di sini, mebel, memang kerja rutin. Ya, kalau memang ada itu boleh.
buat tikar, tapi bukannya tikar patak kita sendiri, dia lah jual. Nah, keluar dan jual ada pesan dan itu rutin. Lengempor sila. Nah, rutin gimana nyokin itu mau rutin. Itu boleh abang Pak Kades tahu kan. Sampai baca nyemat dulu dikit untuk ini belum baca. Yang pengrajin itu kan. Baca. Perwakilan perempuan jelas Pak Kades yang PSK kami kepada Pemerapi ini jelas PCC kan. Ada ini kelompok masyarakat miskin. Nah, kalau di PSK susah, maka kita miskin kalau. Jadi PKH dan BPNT, PKH dan dengan BLT itu komponennya. Itu komponen itu yang kita. Nah, unsur lain yang tadi itu tadi LPM, Karang Taruna, dan apa yang kira-kira ada yang membuktikan SK ini. Kelompok ini ada yang membuktikan SK ini. Dan SK itu bukan tak timbul gini, malah tahu. Sebelum pemilihan ini memang sudah bergerak ada kegiatan. Turunan daripada ini aturannya diambil 3 orang. Misalnya tokoh adat di wilayah Sati. Ini bukan tokoh adat yang ada nih. Oh, susah. Di wilayah satu bukan tokoh adat. Satu masuk ayo. Tanpa ada persaingan. Di dusun 2 Sutiak juga. Dua. Di dusun 3 masuk ada. Itu rupiah. Yang agak rawan ini perwakilan kelompok tani. Nah, kelompok tani di dusun 1 bukan pulang. Yang tergeser. Tergeser kalau kan? Nah, di dusun 1 3. Itu ambil 3 orang. Registernya minimal Iya tergeser lah, kalau mungkin seminggu ini lah tergeser kan? Resmi tergeser di pertanian bahwa ini anggota-anggotanya ini. ya maksudnya minimal ada minimal tahun ya pada tadi lo kelompok pengrajin tadi itu ya kelompok pengrajin itu kan minimal setahun dia ada ini ya Iya 6 bulan juga loh kaca. Memang rutin dia tuh memang rutin lagi kan. Nah, untuk memilih tadi, misalnya kelompok tani di dusun 1 ada 3 kelompok tani. Ini cuma minta kita cuma 3 orang. Jadi intinya kalau kebiasaan sudah ada, ini dibaca itu nilai kedua. Kita masuk ke dalam botol, puncang masuk ke dalam botol. Pilih ya, siapa nasib berani. Jadi ini dibaca kita nak nama siapa nama keluar itu yang punya berhak. Nak ngaku dia udah bergading, tidak jadi masalah. Tinggal nasib lagi, siapa jadi unsur tuh. Pilih saksikan calon, Pak. Ya. Tinggal nasib siapa jadi unsur. Itu jangan memilah. Tapi kalau lah sepakat, kelompok itu ketua bela, nggak sekretaris, ya boleh apa loh. Tapi biasa sulit, nggak sepakat. Kalau hal yang macam itu, jak jemu orang 15, nak ngajung 3 orang tuh, biasa agak sulit. Lebih pada dikocok masuk ke galau, pilih nomor 1 yang keluar. Itulah yang dapat milih. Nasibnya dapat dia, ini. Sah itu. Lo munda potingnya di situ. Perkadus. Jadi intinya kadus 1, ya kadus 1 ini baca jumlah beda kadus 2. Bermusyawarah di kadus 1. Kadus 2 bermusyawarah di kadus 2. Kadus 3 bermusyawarah. Yang agak sulit ini nanti
kawan-kawan melaksanakan ini untuk menentukan unsur bila manu lebih ya. Tapi mau 3 ke bawah itu ini berarti 3 bela. Ya. Yang kelompok tani tadi itu maksudnya itu berdomisili di kadus setempat Ya. dengan membuktikan domisili kelompok tani kan. Misalnya Ketua yo di kadus 2 ketua. dia macam ini. Kelompok tani A, anggota ini bisa B ada di kadus 1, kadus 2, kadus 3. Jadi di kadus 1 dia termasuk kelompok tani, tapi ditinggali dengan apa? Kelompok tani itu kan desa, bukan kadus itu. Tapi dia kelompok tani terdaftar ada. Beritahulah setelah digina-kinai di dusun 1 ini ada orang 20 yang masuk di kelompok tani ini. Tapi bukan dalam arti kata kelompok tani dusun yang desa kan, tapi dia kelompok tani di desa ini, tapi tinggalnya di dusun 1. Nah, yang tergabung di kelompok tani orang 20 ini milih orang 3 siapa terwakil? Demo yang di dusun 1 kelompok tani. Dusun 2 macam itu juga. Ada orang 15 kira-kira yang terdaftar di kelompok tani. 15 itu milih orang 3. Siapa? Musyawarah mufakat untuk tentukan orang 3 itu boleh, voting boleh. Kalau sulitnya musyawarah mufakat tentukannya harus bisa. Ayo jangan sampai ada hal-hal lain. Kalau itu tinggal nasib. Siapa yang keluar namanya? Guncang agak lama-lama setengah jam dengan apa? Tiga kelompok itu Misalnya orang berapa dia? ada 10. Ada 10. Ya, 10 itu. Yang untuk di kadus 1 kan Pak? Iya, 10 itu milih 3 kan? Untuk wakil. Oke, itu kan kira-kira Kak sulit itu yang kerja tahu yang sulit di situ. Begitu juga untuk kelompok perempuan tadi, kader tadi. Ya lebih macam itu. Kalau ini itu ada kelompok pengrajin itu ada, jangan dipasok karena ada kelompok pengrajin kosong. Banyak kamu di dusun kami kelompok pengrajin, ya kosong. Tapi di dusun 3 ada, boleh ya? Kelompok ya, bukan individu Pak. Individunya kelompoknya ada, kelompok Iya, pengrajin dia berdasar- pengrajin kan, iya, berdasar- tapi individunya cuman dia ada di dusun 3. Bukan, maksud aku yang terdaftar harus kelompok kan. Yo, Bukan tapi berarti dia seorang punya sertifikat piagam atau segala macam, berarti dia masuk unsur pengrajin, bukan. boleh dia sungang boleh. Ya berarti bukan kelompok. Yang kelompok kan lebih dari 1. Iya, masuk bersatu, tapi kan boleh dianggap itu di pengrajin. Kalau Tapi di pengrajin sini ini belum ditulis. tentu kelompok, dia bisa masuk unsur pengrajin. Tapi di perbuk itu kelompok. Kalau itu memang bisa individu, ya harus individu. Berarti kan kita harus mengikuti aturan perbuk. Jadi kita juga harus mengikuti aturan perbuk lah. Kalau memang Oke. ada dia kelompok, bukti kelompoknya. Jadi nama kelompok itu seperti apa? Unsur-unsurnya ada. Amen. Nah itu. Ya. Macam mana yang lain? Itu kan? Nah, Ini lagu Kak Sesen tanya jawab belum kita nih? belum, itu sih tidak boleh, boleh, sambil jalan, sambil jalan. Dulu ini. Iya, Ya sambil karena jalan. kita biar jelas kan. Jangan sampai kalau jadi di belakang Ici ya. Iya. Nah, lebih baik Ici di muka. Kalau belum dibuka Itu. sesen aku tadi nggak nunggu buka sesen udah itu. Ah, Aku iya. tidak nanya itu nilai. Iya, sambil jalan, nggak apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertamu-tamu kami calon anggota BPD ini. Tanya lagi lah. Kalau aku belum ada baca perbuk nomor 8. Jadi aku minta panitia nih perbuk nomor 8 seharusnya di sesi ini dibagi tas kosong nih yang kami nulis. Karena dana untuk fotokopi itu ada di APBDes tuh baca di perbuk kan. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, panitia ini lah dibentuk belum dibuat lagi nih panitia BPD pemilihan BPD ini. Panitia pemilihan BPD ini. Nah sudah dibentuk apa belum? Kalau sudah dibentuk, nama panitia ketua susunannya itu yang sudah ter-SK, pagi itu kalau fotokopi dengan kami-kami ini. Mangko kita melaksanakan pemilihan BPD ini loh sesuai dengan tantip yang ada. Jangan kita nambah-nambahkan sendiri-sendiri. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan melanggar administrasi dan hukum, ini yang digugat bukan panitia, bukan Pak Kades, bukan Pak Camat.
Tapi perbuk itu, siapa pembuat perbuk itu nanti akan digugat. Tapi kalau kita tidak mengikuti aturan itu, perbuk itu atau ini administrasi itu, nanti yang digugat misalnya kalau ada kesalahan panitia atau kita nambah sendiri, unsur ini, unsur itu, unsur itu. Kalau unsur-unsur kelompok itu bisa kita buat sesaat, dulu itu perlu SK, dulu itu perlu register. Segini ku daftarkan pagi pacak register kelompok tani itu keluar. Jadi harus, maksud aku, kalau kita mengikuti perbuk betul, ikutilah perbuk. Sehingga apa? Yang digugat terakhir itu apabila ada kesalahan hukum dalam pelaksanaan PPD ini, yang digugat itu bupati, bukan perangkat desa, bukan panitia. Kira-kira tutup Bukan benar itu, Pak. sampai sejauh itu benar. Nah, Kita jawab. itu yang aku maksud. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sepakat ini itu mengikuti perbuk 8. Oke, sepakat kan? Perbuk 8. Kalau permasalahan panitia, Bapak Ibu sekalian itu mungkin baca daftar. Kalau panitia belum ada, tidak akan bisa daftar jadi calon. Karena penelitian yang dibentuk tahun 2020. Ya, tahapan kita tinggal pencoblosan. Pandemi COVID nyampe, stop. Kata Kementerian Dalam Negeri, stop. Kata provinsi, stop. Kata kabupaten, stop. Kata camat. Bahwa tahapan itu di dalam pemilihan BPD itu sampai ke tahapan pengesahan calon. Tinggal pencoblosan lagi ya. Tinggal pencoblosan. Berarti panitia itu lah aduh. Karena tidak akan bisa daftar Bapak Ibu sekalian kalau panitianya belum aduh. Jangan sampai gitu balik ke belakang lagi nih. Balik ke belakang. Jadi buktian itu Pak Camat, itu ini kan administrasi. Ya. Jadi kalau Pak Camat ngecek ke ADO itu kan hanya lisan. Lisan itu terbukti. Nah ini SK panitia, ini nama-nama panitia. Itu maksudku fotokopi dibagi-bagi ke emak, kami tahu. Ya itu betul Pak. Kalau itu kami ini tahu, kata Pak Camat ADO. Mungkin bisa jadi cucuk cabut kan panitia keruan gitu. Jangan itu. Ini negara administrasi hukum gitu, bukan kita lisan. Kalau Oke. kita main tunjuk baik loh. Ya, jangan sampai Pak. Nah justru itulah makanya kalau tidak tertib administrasi tertib hukum, patokan kita itu pakai perbuk, patokan kita itu pakai SK secara administrasi dan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Sleman. Jadi Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan BPD tetap berlaku. Apa yang ikut situ sistem syarat panitia ada di situ kan. Tapi waktu pencoblosan kita ikuti ini. Inilah model tahapan terakhir. Setelah pandemi COVID habis, balik ke perdalam sistem pencoblosan sistem langsung. Ini Perbuk 8 ini sebagai solusi untuk pemilihan BPD masa pandemi. Karena kita tadi balik lagi ke situasi kita kondisinya orange. Orange ini harus sistem keterwakilan. Nah inilah timbul Perbuk ini. Perdanya tetap, Perda nomor 3 2016 itu tetap berlaku. Baik persyaratan, baik tata cara pelantikan segala macam tetap mengikuti Perda nomor 3. Hanya pencoblosan. Jadi mohon Pak Kades, panitia sebagai tuntutan dari rekan-rekan calon, SK panitia itu dikopikan dan ditempel di warung-warung desa. Nah, karena yakin SK ini bukannya sampai di desa, SK ini sampai ke PMD, ketua camat. Kalau beda, kami yang nutup. Dan kami yakin tidak mungkin 7 desa ini belum ada yang beda. Karena SK itu Seharusnya pada waktu panitia mengumumkan calon pelamar, kan menempelkan syarat-syarat pelamar, SK panitia juga harus ditempelkan pada waktu itu. ada di kantor. Pada waktu itu belum. Jadi belum ada mereka. Makanya akhirnya saya Kantor bertanya. ya. Ada di kantor waktu itu aku minta waktu dulu ada di kantor. Ya, tapi tidak satupun di anggota BPD ini yang menerima SK itu.
Belum ada. Belum ada. Karena kalau memang ditempel itu ditempel di warung-warung saya lihat untuk persyaratan calon pelamar. Jadi kami bingung ini yang nunjuk panitia ini siapa? Karena syarat-syarat panitia Joglat Jogdis itu sesuai dengan perda itu dalam artian sudah ada waktu ya. Memang ditunjuk biasa Pak. Ketua harus sekretaris desa. Itu perda itu. Oh, Pak. Tapi yang ditempel di warung ketuanya bukan sekretaris desa, tapi yang di sini sekretaris desa. Ditempel di warung. Nah, di warung belum ada menempelkan Ada dia pengumuman di panitia bawahnya yang itu, Pak. dieskakan itu belum ada. Saya belum baca itu. Kenapa itu saya tuntut? Karena masih ini Perda nomor 3 tahun 2016 itu saya baca itu ada semua aturannya tentang Itu tetap berlaku. ya, pertama pembentukan panitia dulu, baru panitia mengumumkan calon pelamar, baru tahapan-tahapan ini bagaimana sistem pencoblosan. Tapi Nah. kami sendiri belum menerima fotokopi panitia yang sudah di SK-kan. Dan siapa yang memberi SK panitia? Kalau enggak saya bisa buat nama saya ketua. Nggak Ya bisa. kan? Pak Camat bisa. Bapak tentara ini juga bisa. Nggak bisa. Nah, itu makanya. Aturnya jelas Ya, aja. justru itu makanya kami harus tersurat. Ini administrasi. Sekali lagi saya bilang. Jadi macam ini. Kita ini tinggal pencoblosan. Jadi saya tidak mau lagi kembali ke belakang. Kalau memang kembali ke belakang, tutup dulu belakang. Terserahlah Tidak, Pak desa Camat. dulu. Pak Camat bukan itu. Yang saya minta kita tertib dulu administrasi. Kalau kita mau ikuti aturan hukum. Kelas 1 tembusannya ke kantor camat administrasi itu, Pak. Jadi Loh, maksud aku Tidak mungkin kami tanya. Kami ini belum menerima. tidak ada dalam artian tembusan itu ke calon. Loh, kami tahu kekuatan hukum ini panitia itu dari Hukum mana? yang mana, Pak? Ya, kalau suatu waktu terjadi kesalahan Ikuti dalam Pergub. ada persoalan. Pak Camat. Saya tidak akan mau kembali ke belakang. Ya gini Pak. Jujur, ini kita tinggal pencoblosan. Bapak-bapak sudah terdaftar. Kalau bapak-bapak tidak ada administrasi yang berjalan, bapak tidak akan mungkin bisa daftar dan tidak akan ditetapkan. Itu intinya. Tidak akan ditetapkan sebagai calon dan ini pun tidak ada pembukaan calon baru. Kalau kita kembali ke belakang, susah. Dan aturan di Perbup 8 tidak ada lagi tahapan lain kecuali pencoblosan. Tidak ada lagi pembahasan panitia. Tidak lagi ada lagi tahapan-tahapan yang lain. Tinggal pencoblosan sistem keterwakilan. Nah, bagi desa yang belum memulai tahapan, boleh. 7 desa